sepertinya seperti itu. Tapi harapan saya tetap Semoga nanti tidak. akan Kita berharap tidak sebenarnya, Bu. berharap tidak. Dan saya berharap kepada masyarakat nantinya pandemi ini bukan menjadi halangan untuk menggunakan hak pilihnya. Tetap semangat, tempati kita masih sesuai dengan protokol kesehatan. Bawaslu melakukan mapping begitu Bu, pemetaan sampai kepada tingkat terbawah daripada kerawanan ini, terutama persoalan data dari Kota Palu sendiri? Iya, kita seperti apa mapping yang sudah dilakukan Bu, atau yang akan dilakukan? Kita akan melakukan mengumpul teman-teman di kecamatan, di kelurahan juga terkait dengan titik kerawanan, pemetaan kerawanan terhadap pilkada nanti ini, yaitu di mana pengungsian, tempat pengungsian, terus perbatasan terkait dengan data pemilih terakhir, DPT terakhir kemarin itu yang tidak masuk, wilayah yang belum dicoklit. Nantinya itu menjadi titik rawan juga pemetaan masuk di Artinya Bu Munira dan teman-teman di Bawaslu pun juga melihat persoalan penyintas di Huntara itu memang masih menjadi masalah besar ketika ada coklit, Bu, bahkan pilkada. Iya. Oke, jadi masih menjadi masalah besar begitu Bu, yang kemudian belum ada data yang harusnya lebih aktual begitu. Oke, pemirsa kami 04, membuka Anda untuk bergabung bersama kami 0451452414 untuk bisa berbicara bersama Pak Idrus dari KPU dan juga Ibu Munira dari Bawaslu Kota Palu terkait pemutakhiran data. Pak Idrus, PPDP sudah dibentuk Pak, dan PPDP akan bekerja begitu atau sudah bekerja ini Pak? Oh, justru belum dibentuk Pak. Oke, namun ditahan dulu Pak, saya terima penelpon dulu. Banyak sekali Pak yang ingin berinteraksi bersama KPU dan Bawaslu karena memang topik ini sangat menarik untuk dibahas, pilkada. Selamat malam. Dialog Publik. Malam. Baik, Bapak siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak siapa di mana Pak? Pak Suseno yang kedua kalinya. Oke, Pak Suseno. Oke, seperti apa lagi Pak Suseno? Tadi sudah dijawab, ada lagi yang hal baru Pak? Menyikapi apa yang dipaparkan oleh Pak Idrus tadi, bahwasanya memang banyak kendala seperti itu. Seperti satu contoh, saya sendiri sudah menikah di alamat saya di TPS 1. Jadi saya belum mengurus, padahal alamat saya di TPS 4. Belum mengurus surat pemindahan di TPS 1. Sehingga oleh pendata DPT yang masuk ke rumah saya, itu saya dikasih DPT di TPS 1, sehingga saya datangnya di TPS 1. Baik. Setelah saya di TPS, ternyata data saya tidak ada di situ, katanya di TPS 2. Nah, seharusnya pendata itulah yang memberi sosialisasi kepada kami, bahwasanya kami harusnya daftarnya di sana. Itulah ujung tombak. Saya setuju dengan ibu itu yang memberikan bahwasanya petugas lebih baik dari RT setempat yang mengetahui, betul-betul mengetahui warganya, domisili di mana, TPS mana yang harus didatanya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Oke. PPDP justru belum dibentuk ya Pak? Iya. Terima kasih Jo, sekaligus saya jawab Pak Suseno kembali. Pertama, tahapan perekrutan petugas pemutakhiran data pemilih atau PPDP itu kita mulai tanggal 24 Juni. Oke. 2 hari yang lalu, 3 hari artinya yang sudah lalu dibentuk ya. dong Pak? Proses tahapan pengumuman, prosesnya. kemudian penerimaan daftar nama dan pengambilan formulir. Jadi PPDP ini sifatnya dia pengumumannya tidak terbuka secara umum. PPS itu berkoordinasi dengan RT RW ketika akan mengangkat PPDP. Apabila RT RW memang memenuhi syarat, justru bagus kalau diangkat jadi PPDP. Tetapi PPDP ini ada 8 syaratnya, Jo. Sesuai keputusan. Jadi kalau tadi Bu Munira mengatakan lebih bagus RT RW, namun ini serta-merta belum tentu memenuhi syarat begitu Pak dari KPU-nya. Saya setuju bahwa RT RW itu banyak mengetahui warga di sekitarnya. Kemudian di samping itu kita juga diatur oleh aturan bahwa usia 20-50 tahun. Kemudian nanti akan dirapid test, ya saya lanjutkan saja. Untuk sekarang harus dirapid Pak ya. Kemudian dia tidak memiliki rekam jejak keberpihakan kepada peserta nanti. Jadi integritas penting bagi penyelenggara. Kenapa? Karena awal mula dari konflik pemilihan itu ketika penyelenggaranya tidak dipercaya. Maka tadi PPDP bagian dari petugas yang dibentuk oleh KPU, setelah PPS berkoordinasi dan mendapatkan daftar nama PPDP, kemudian naikkan ke KPU untuk ditetapkan menjadi di-SK-kan oleh KPU. Yang jadi problem seperti ini, banyak kasus ada juga, mohon maaf, oknum ya, RT RW itu yang tidak turun mencoklit. Regulasi menyatakan coklit, dia harus turun door to door, tidak boleh mendata di atas meja, Jo. Itu melanggar.
Makanya di salah satu syarat dalam keputusan 169 Selama ini ada pengalaman yang KPU lihat begitu Pak Idrus? Surat edaran 487 itu menyatakan bahwa wajib dia turun melakukan coklik door to door. Oke. Mungkin dia karena usaha untuk menguasai wilayah dia ketahui, tetapi proses pendataan di atas meja. Siapa yang tahu ketika dia tidak ketemu dengan warganya, terjadi perubahan elemen data di penduduk yang dia maksud. Kemudian kita menemukan juga kalau pendataan itu di atas meja, karena nama orang itu dia tidak lihat KTP-nya, dia hanya kenal Papa Jo, dia kenal Papa Oce misalnya. Padahal bukan itu namanya di KTP. Dan harusnya KPU seperti apa selektifnya Pak ketika PPDP ini harus dibentuk karena melihat pengalaman yang begitu banyak, salahnya begitu Pak. Betul. Begini Jo, ada jenjang kita bekerja di KPU. Domain mengangkat dan meminta koordinasi serta menyusun daftar calon PPDP itu adalah PPS. Di level kelurahan. Dia melakukan koordinasi. Yang penting juga kedua adalah bagi PPK untuk melakukan kontrol proses perekrutan. Dan bagi KPU penting juga melihat calon PPDP ini memiliki rekam jejak ketika pemilu sebelumnya tidak bagus. Itu proses penyaringannya 3 kali. Di PPS sendiri, kemudian di PPK dan di KPU sendiri. Artinya akan lebih selektif tahun ini, Pak Idrus? Ya, saya kira teman-teman banyak belajar dan mengevaluasi bagaimana kerja PPDP kemarin. Oke, kita potong aja Pak. Kita ke Pak Suseno punya pertanyaan begitu Pak. Harusnya di TPS 1 tapi diarahkan ke TPS yang lain begitu. Dan tidak ada sosialisasi pada saat itu Pak. Mungkin ini pengalaman Pilpres kemarin. Saya justru luruskan. Kalau tidak ada sosialisasi saya mungkin tidak sampai ya. Karena kita sudah tahun 2019 itu ada link lindungi hak pilih. Bisa diakses oleh siapa saja untuk mengetahui dirinya berada di TPS mana. Tapi kan Pak, kita banyak masyarakat pun juga yang tidak memiliki akses internet untuk sampai ke situ gitu Pak. Saya setuju. Yang kedua, KPPS itu memiliki tugas menyampaikan C6 itu kepada pemilih. Ya, di forum yang terhormat ini saya sampaikan, C6 itu bukan syarat datang memilih. Saya ulang, itu hanya pemberitahuan kepada pemilih tentang hari, tanggal, dan di TPS mana dia memilih. Jadi Pak Suseno tolong sampaikan juga ke publik bahwa C6 itu bukan syarat. Kemudian KPPS memang wajib menyampaikan C6 itu untuk memberitahu. Kalaupun tidak sampai, mungkin ada faktor lain. Jadi ini penting ketika kita coba mengakses, lagi-lagi saya ulang, pendekatan sekarang harus ke teknologi juga Jo. Kita harus melek juga, cek nama, dilindungi hak pilih untuk memastikan di mana kita memilih. Apalagi dengan zamannya pandemi ini Pak, wabah pandemi memang secara virtual harus lebih kita tingkatkan penguasaan teknologi. Bu Munira melihat pemutakhiran data memang akan dilakukan PPDP pun juga sementara dalam tahapannya begitu Munira. Namun apa yang disampaikan Pak Idrus ini ternyata banyak pekerjaan dan pengalaman yang kemudian baik dari RT RW-nya sendiri pun juga bermasalah, di data di atas meja begitu tidak door to door. Harusnya apa yang lebih selektif lagi Bawaslu melakukan pengawasan lebih ketat lagi Bu? Kalau Bawaslu sendiri, nanti kita akan mengambil sampel, di mana untuk Kota Palu TPS-nya kan 699. Jadi per TPS itu selama pandemi ini dirubah. Waktu pilkada kemarin 800 per TPS, tetapi karena pandemi ini diturunkan menjadi 500. 500 per TPS. 500 partisipan per TPS ya Bu ya? Iya. Jadi nanti petugas kami di lapangan tingkat kelurahan itu melakukan sampel, mengambil sampel di 10 rumah. Dipastikan nanti 10 rumah ini dia masuk cek sampel apakah ini sudah didata atau tidak. Berdasarkan hasil sampel tersebut ini akan menjadi laporannya bahwa ternyata ini belum dilakukan pendataan, belum dicoklit. Dipastikan juga bahwa sebelum ada stiker yang tertempel di rumahnya itu berarti belum dilakukan coklit. Nah, berdasarkan hasil pengambilan sampel nanti ini yang belum dilakukan coklit, kita akan meminta kepada KPU untuk turun melakukan pencoklitan kepada rumah-rumah yang belum dicoklit tadi. Iya. Dan coklit itu, ya silakan dilanjutkan Bu. Karena jajaran kami tidak sebanyak dengan jajaran KPU, PPDP. Kami hanya 46 karena satu kelurahan itu hanya satu pengawas lapangan. Jadi 46 ini PPL, Panwascam Bu? Panwascam 24. Panwascam 24. 3 per kecamatan. Panwascam 24 personel.
3 per kecamatan. Oh, 3 per 8 kecamatan. Iya, Oke. di kelurahan hanya 1 per kelurahan. Jadi karena ada keterbatasan personil, jadi kami juga berharap nantinya masyarakat ikut berpartisipasi melakukan pengawasan ini. Oke. Apabila tidak Baik, terdata. Panwascam dan PPL sendiri sejauh ini seperti apa penguatannya kembali, Bu? Iya, penguatannya kembali kita karena baru kemarin diaktifkan jadi kembali, kita ya? masih sibuk menguji coba virtual. Nantinya kita akan melakukan Zoom. Nanti kalau misalnya ada pertemuan dadakan, tetapi kalau misalnya kita melakukan BIMTEK, kita akan melakukan pertemuan tetapi tetap memperhatikan protokol kesehatan. Oke, Panwascam dan PPL pun juga akan sangat terlibat, Bu, dalam pemutahiran data. Ya jelas, karena mereka ujung tombak Ujung di tombak. lapangan. Oke. Panwas kelurahan nanti akan langsung melakukan pengawasan kepada PPDP yang turun melakukan coklit. Jadi nanti PPDP yang PPL nanti yang melakukan mengambil sampel di semua 10 rumah-rumah per TPS itu. Baik. Oke, Pak Idrus, tentunya kita akan sangat berbeda, Pak, menghadapi wabah ini. Sensusnya pun juga akan berbeda. Door to door masih diperkenankan akan dilakukan, Pak, nanti? Iya. Dan petugas akan menggunakan seperti apa protap-protapnya, Pak? Iya, di KPU dalam tempo yang tidak lama lagi akan turun PKPU terkait dengan standar COVID untuk semua tahapan, bukan hanya pemutahiran. Mungkin dalam beberapa hari ke depan. Tetapi dalam diskusi virtual dengan beberapa pimpinan dan berkali-kali, kita sudah disampaikan bahwa standar COVID kita pertama, petugas pemutahiran data kita itu wajib di rapid test. Jadi 699 PPDP, termasuk nanti KPPS 6.000 lebih, termasuk PPS 138, PPK 40, dan KPU sendiri, rapid test wajib. Barang siapa yang reaktif untuk PPDP, itu tanggal 9 insya Allah kami sudah rapid test. 9 Juli, Pak? 9 Juli ada rapid test untuk PPDP 699, Pak, ya? 699. Oke. Kapan dia reaktif, hasil dari diagnosa pihak kesehatan, maka kita akan ganti. Berarti melibatkan Dinkes nantinya, Pak? Dinkes, ya. Sudah dikoordinasikan 2 hari yang lalu, kita mendesain beberapa tempat dan apa kebutuhan. Itu satu. Yang kedua, petugas kami tentu harus memakai standar masker, kemudian pelindung wajah transparan, Jo. Kita akan gunakan, kemudian hand sanitizer. Di anggaran kita bahkan sudah ada juga termogan masing-masing PPDP. Baik. Kenapa? Penting menjaga kepercayaan publik yang didatangi oleh PPDP. Kalau misalnya dia khawatir, tentu tetap jaga jarak. Untuk lebih memastikan juga komunikasi, ya kita sama-sama tes suhu tubuh. Supaya dia percaya kita percaya dia juga. Kemudian jangan lupa juga, kita akan bekali dengan kaos tangan, kita punya PPDP. Kemudian yang lain saya kira penting bagi KPU melihat PPDP ini bekerja keras. Dia akan bekerja 1 bulan, tentu dia membutuhkan imun. Kita siapkan juga desain vitamin untuk teman-teman penyelenggara. Jadi dari segi APD, dari segi layanan kesehatan memang akan diberikan fasilitasnya secara komprehensif begitu, Pak. Pak Idrus, khusus Huntara sendiri, adakah pemberlakuan khusus dalam pemutahiran data, Pak? Kita masih banyak penyintas di Huntara, Pak. Iya, terima kasih Jo dan publik Kota Palu. Pertama saya sampaikan KPU mencoba mengklasifikasikan pemilih itu dalam kategori rentan. Bukan hanya penyintas. Di sini ada rentan juga warga binaan di lapas rutan bagaimana? Itu bagaimana menjadi fokus juga. Kelompok yang termarginalisasi secara geografis misalnya ada 4 titik di Palu itu. Misalnya di Wentumbu, kemudian di Buluriwana, kemudian Pantoloan Boya dan Lambara. Itu juga bagian dari pemilih rentan termasuk penyintas. Di penyintas sendiri kami sudah mendapatkan surat keputusan yang diberikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah kepada KPU. Beberapa nama di sana ada 500 kakak. Tapi setelah dilakukan investigasi oleh teman-teman ke lapangan, itu tidak semua, baru beberapa rumah yang ditinggali di sana. Sehingga KPU mencoba mendesain mereka, namanya sudah ada bagian dari yang dicoklik, tapi untuk saat ini kita mempersiapkan TPS khusus untuk mereka. Kalau cukup ya, 500 pemilih tadi dalam... Ada TPS khusus nanti untuk Huntara, Pak? Oke, kita nanti akan tunggu perkembangan dan update-annya begitu. Bu Munira, yang terakhir Ibu, Bawaslu akan bagaimana pengawalannya, Bu? Sampai kemudian data pemutaran ini bisa secara akuntabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga semuanya akan tingkat partisipasi 86% pun akan tercapai nanti di Pilkada, Bu. Sesuai dengan Pileg-Pilpres kemarin. Insya Allah kita akan melakukan pengawasan ketat, pengawasan melekat kepada KPU, begitupun jajaran kami di kecamatan dan
kelurahan. Oke. Kita akan melakukan pengawasan melekat kepada masing-masing tingkatan. Kalau PPDP pakai APD lengkap dan difasilitasi dengan segala macam rapid dan segala macam dari Panwascam sendiri atau personil Bawaslu akan seperti itu juga, Iya, Bu Mudira? kalau jajarannya kami juga sama. Setiap tahapan kita akan melakukan rapid test, terus dilengkapi dengan APD, termasuk dengan tutup muka, hand Facial, sanitizer. ya? Iya. Pak Idrus, yakin 86% akan kita capai begitu Pak lagi? Ya. Angka yang begitu tinggi sebenarnya untuk ukuran Palu ya Pak ya? Ya, Jo dan Publik Singkat Kota aja, Palu, Pak, ya. KPU Kota Palu optimis bahwa pelaksanaan pemilihan serentak dari aspek kualitas, proses dan hasil tetap kami akan jaga. Baik. Kemudian yang kedua, pendekatannya adalah penyelenggara harus profesional, berintegritas, kemudian dukungan sarana dan prasarana. Yang tidak lupa adalah mitra kerja harus terus dibangun termasuk Bawaslu dan beberapa unsur di pemerintah setempat. Baik. Saya kira itu, yakinlah dan beri kepercayaan kepada kami. Baik. Dan kami akan melayani Terutama semua untuk publik Kota PPDP Palu. akan melakukan sensus door to door, jangan takut karena akan diperlengkapi dengan perlengkapan APD yang lengkap. Ya, jadi mohon diterima nanti begitu pemirsa. Hashtag KPU adalah KPU melayani, tetap kita gaungkan dan juga Bawaslu mengawasi. Bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Baik. Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Baik, Bapak Ibu, nanti kita akan hadirkan Selasa lagi dialog bersama KPU dan Bawaslu untuk topik selanjutnya. Pemirsa, ini menjadi akhir dari dialog kami, semoga bermanfaat. Sekali lagi, marilah kita bersama-sama mengawalnya jalan pilkada serentak sampai nanti 9 Desember 2020. Pastikan Anda pun juga terdaftar sebagai daftar pemilih untuk kemudian melakukan suksesi dari voting day, memilih gubernur, wakil gubernur, wali kota, dan wakil wali kota. Kami pamit, nanti kami akan bergabung bersama selanjutnya bersama TVRI Nasional untuk program kami selanjutnya. Saya Joseph Ryan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai jumpa.